Saudara sekalian, seandainya saudara mendapat kesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus dan menanyakan satu pertanyaan, senangkah Tuhan, inginkah Tuhan hari kelahiranmu dirayakan? Kira-kira saudara sudah bisa menduga apa jawab Tuhan? Kalau seandainya kita diberi kesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus untuk menanyakan hal ini, senangkah, maukah hari kelahiranmu dirayakan? Kira-kira saudara bisa menduga apa jawabnya? Perlu saudara ketahui bahwa merayakan hari ulang tahun bukan filsafat Kristen. Itu bukan lahir dari Alkitab. Itu lahir dari filsafat yang namanya daimonisme. Filosofi yang mengatakan bahwa nilai tertinggi adalah kesenangan. Nilai tertinggi hidup adalah kesenangan. Maka segala kesempatan dan banyak hal yang bisa menjadi sarana kesenangan dijadikan kesenangan. Merayakan hari ulang tahun bisa menjadi sarana kesenangan. Saya kira ada banyak orang Kristen yang merayakan Natal seolah-olah merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus. Yang juga dilakukan adalah mencoba memberi hadiah. Ada janji-janji yang dibuat untuk itu. Padahal kita akan lebih setuju kalau mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak digembirakan, tidak disukakan oleh perayaan-perayaan terhadap hari kelahirannya. Lagi pula saudaraku sekalian, harus diakui bahwa tanggal kelahiran Tuhan Yesus tidak pernah diketahui dengan tepat. Tidak pernah diketahui dengan tepat. Jangankan hari kelahirannya, tahun kelahirannya pun masih menjadi polemik. Tetapi jelas dari berbagai sumber dan perhitungan, tidak mungkin Tuhan Yesus lahir pada tahun pertama Masehi. Sangat besar kemungkinan Tuhan Yesus lahir sekitar tahun 7 sampai 4 sebelum Masehi. 7 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi kalau saudara-saudara merayakan Natal tanggal 25 Desember, itu sangat tidak mungkin Tuhan lahir pada tanggal itu. Sebab tidak mungkin pada bulan di mana musim dingin dan bisa bersalju, gembala-gembala membawa domba-domba mereka di padang terbuka. Tidak mungkin. Bisa kemungkinan Tuhan Yesus datang pada bulan April atau Maret. Bisa-bisa tanggal 13 Maret. Itu hari perkawinan saya. Atau 21 April. Sudah tahu itu R.A. Kartini. Tapi ada orang-orang Kristen yang ngotot tanggal 25. Ketika saya masih terbilang muda, saya memimpin jemaat. Natal kami selenggarakan tanggal 24. Sore. Tanggal 25 Desembernya tidak ada acara. Itu sekelompok orang unjuk perasaan. Bahkan mereka marah. Mereka menganggap saya sebagai pimpinan jemaat tidak menghormati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan yang marah-marah ini terutama mereka yang datang dari Indonesia bagian timur. Sebab di Indonesia bagian timur itu tanggal 25 ada masyarakat tertentu yang menganggap sakral. Konon di satu daerah, saudaraku,
tanggal 24 malam jam 12 tepat, itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ada yang tidak tidur sampai jam 12 tepat. Sebelum jam 12 itu kalau ada ayam berkokok, dibunuh. Saudara ketawa kan? Saya sudah ketawa lebih dulu dari saudara. Jadi sebelum jam 12 malam tanggal 24 itu, ayam pun tidak boleh berkokok. Kalau ada ayam berkokok, besoknya pasti jadi rica-rica. Begitu keramatnya tanggal itu. Padahal kalau orang-orang Kristen hari ini merayakan Natal, tanggal 25 Desember itu merupakan hari raya dari masyarakat Roma yang tidak mengenal Kristus sebelumnya. Yang merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Yang kemudian setelah masyarakat Roma dipaksa masuk Kristen, maka tanggal 25 Desember dijadikan hari kelahiran Mesias, Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengatakan ini bukan berarti lalu saudara berdosa kalau merayakan Natal tanggal 25 atau 24. Seperti sekelompok orang Kristen yang menganggap itu produk kafir. Dan mereka sangat resisten, reject, menolak terhadap perayaan Natal. Dan menganggap orang-orang yang merayakan Natal itu sebagai orang-orang yang telah teracuni, terinfus oleh budaya kafir, saudara. Saudaraku sekalian, kalau dalam sejarah gereja sampai hari ini, orang-orang percaya di sepanjang zaman, di segala tempat punya komitmen bersama, bahwa tanggal 25 Desember dijadikan hari peringatan kedatangan Sang Juru Selamat, baiklah. Apa salahnya? Apa salahnya dirayakan? Tentu dengan cara yang bijak, dengan cara yang benar. Sebab saudaraku sekalian, kalau kita masih memberikan penghargaan terhadap yang namanya hari raya, maka sesungguhnya kita tidak mengerti kebenaran. Salah satu ciri dari orang yang mengerti kebenaran adalah tidak lagi terikat dengan seremonial. Saya berharap saudara mengenal kebenaran sehingga hal-hal yang bukan major, hal-hal yang bukan utama bisa diperlakukan sebagai hal yang memang tidak utama. Tapi hal-hal yang utama harus diperlakukan sebagai hal-hal yang utama. Kalau kita membaca Galatia pasal 4, saudaraku, kita mulai dari ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara bisa mengerti tidak kalau orang-orang yang tidak mengenal kebenaran dalam Yesus Kristus, kepercayaan-kepercayaan suku, agama-agama murba, mereka memelihara hari-hari tertentu yang dianggap sakral, yang dianggap kudus, yang dianggap keramat. Dan tidak akan menyia-nyiakan hari-hari tersebut. Hari-hari tersebut dianggap penting, dianggap berharga, dianggap berarti. Menyongsong hari tersebut, orang sudah bersiap-siap. Menyongsong bulan-bulan tertentu, orang sudah bersiap-siap. Menganggap satu hari lebih dari hari yang lain. Di dalam kekristenan tidak boleh ada suasana ini.
Tidak boleh diciptakan suasana ini, saudara. Tidak boleh diciptakan suasana ini. Atmosfer Natal begitu kuat merambah pada waktu kita sudah mulai menginjak bulan Desember. Ya, secara psikologi pasti kita terbawa. Di negara yang mayoritas bukan orang Kristen saja, suasana Natal akan mulai terasa. Gereja-gereja dihiasi dengan berbagai hiasan, aksesoris Natal, toko-toko, bahkan kantor-kantor yang pemiliknya orang Kristen sudah mulai pasang pohon terang, pohon Natal. Lagu-lagu Natal mulai berkumandang di sudut-sudut kota, di pusat-pusat perbelanjaan. Merry Christmas, Merry Christmas. Padahal di balik itu dia mau berkata, mampirlah ke toko kami dan belanjalah. Nah, ini juga menciptakan suasana seolah-olah bulan Desember ini bulan khusus. Bulan istimewa. Jangan sampai kita terjebak di situ, saudara. Kalau kita dulu pernah terjebak terhadap hal ini, kita tidak boleh terjebak lagi. Kalau agama-agama tertentu jelas ada. Keyakinan-keyakinan dan agama-agama pada umumnya ada. Ada hari tertentu, hari khusus, hari keramat. Kalau kita, anak-anak Tuhan, sudah tidak lagi mengenal hal itu sama sekali. Kita baca Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Ayat yang ke-16. Kolose pasal 2 ayat yang ke-16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Coba ulangi ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu, membelenggu kamu, mengikat kamu, mengatur kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Nah, lihat, hari raya. Jadi orang Kristen itu tidak punya hari raya. Walaupun secara sosio budaya kita mewarisi atau kita ikut hanyut dalam budaya manusia yang mengakui adanya hari-hari khusus yang dianggap akbar tertentu. Lalu kita mau tidak mau ikut di agama-agama tertentu, ada hari-hari yang dianggap kudus, ada yang dianggap mulia dan mereka bisa holiday. Kristen sebenarnya tidak ada. Tetapi karena kita hidup di masyarakat yang memiliki sosio budaya seperti itu, baiklah tanggal 25 Desember tanggal merah. Tidak salah juga. Tapi kitanya jangan karena melihat itu merah, kita menilai itu lebih dari hari yang lain. Saudara, kalau membaca ayat tadi, juga hari Sabat. Jangan orang menghukum kamu mengenai hari Sabat. Sabat di sini tentu maksudnya Sabtu, saudara. Ya, kalau Jumat malam itu toko-toko dari sore hari sudah tutup di Israel. Dan pelayan-pelayan hotel pun sudah mulai bukan orang Yahudi tapi orang-orang Palestina. Jumat malam orang-orang Yahudi dan keluarganya makan bergerombol-bergerombol. Satu kali pada hari Jumat malam itu saya telepon room service. Saya minta untuk bisa mencuci pakaian saya. Mereka berkata tidak bisa. Ini Sabat. Oh gitu ya. Nah kalau hari Sabat mulai ada lift Sabat. Dioperasikan jadi lift yang setiap lantai berhenti dengan sendirinya. Mencet lift aja dianggap nggak perlu. Nah itu coba saudara. Jadi dihukum. Kalau orang Yahudi memiliki peraturan sampai tidak boleh melakukan atau mengadakan perjalanan lebih dari sekian kilometer. Coba. Nah ini juga tidak boleh masuk dalam kehidupan orang percaya. Pengertian ini harus saudara miliki supaya saudara menjadi cerdas. Nanti paralelnya dengan hal-hal yang lain ada. Hal ini dulu saya jelaskan supaya kita cerdas. Waktu kecil ya, saya sudah menjadi Kristen.
Saya sudah dicekoi bahwa hari Minggu itu hari khusus. Pada hari Ahad ini kami datang padamu. Wah, itu sudah sakral itu hari Sabat tuh. Hari Minggu itu hari sakral. Itu terbawa terus loh. Hari Minggu, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jadi jiwa kita telah terwarnai dengan satu konsep bahwa hari Minggu itu hari Minggu itu hari yang lebih dari hari yang lain. Nah, kalau saudara tanya kepada saya, kenapa Pak kok hari Minggu menjadi hari pertemuannya orang Kristen? Saudara kalau membaca Kisah Para Rasul, saudara menemukan di sana bahwa hari pertama minggu itu rasul-rasul bertemu. Dan itu hari di mana Tuhan Yesus menyatakan diri atau menampakkan diri. Hari Minggu itu disebut hari Tuhan. Kuriake Hemera. Hari Tuhan. Dan itu menjadi tradisi sampai hari ini, saudara. Menjadi tradisi sampai hari ini. Kenapa nggak hari Jumat? Hari Jumat itu hari Tuhan Yesus disalib. Pas jam 12. Jadi tidak mungkin mereka ketemuan hari Jumat. Jadi pertemuannya hari Minggu. Sebab kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu pertama itu. Dan mereka kumpulnya Minggu, hari pertama Minggu itu, saudara. Nah, tapi setelah kita makin dewasa, makin mengerti kebenaran, ternyata bukan hanya hari Minggu, harinya Tuhan. Hari Minggu, hari Senin, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Semua hari, harinya Tuhan. Jangan hari Minggu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Senin, harinya setan, harinya setan. Tidak. Kita tidak punya hari raya. Kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting seperti kelahiran Tuhan Yesus, please. Tapi kan kita tidak tahu sebenarnya kapan tepat hari kelahiran Tuhan Yesus. Bagus tidak pernah diketahui. Bagus. Jadi tidak dikeramatkan. Nah kalau Paskah, nah karena ini berkaitan dengan hari raya orang Yahudi bisa dihitung. Hari Paskah, hari Pentakosta. Hari Pentakosta kita rayakan, silahkan. Terima kasih diberi libur sama pemerintah, ya kan? Nggak ada ruginya kalau itu dianggap sebagai hari yang sakral. Lalu kita diberi libur, boleh lah. Boleh. Tapi jangan menganggap hari itu sebagai hari khusus. Biasa saja. Kalau beberapa orang Kristen malah sebelum hari Pentakosta 10 hari pakai kebaktian doa menantikan Roh Kudus. Kebaktian menantikan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sudah datang. Ini juga termasuk kebodohan. Itu bodoh. Nggak perlu menantikan Roh Kudus. Roh Kudus sudah datang. Kalau membangun persekutuan dengan Tuhan, harus membangun setiap hari. Setiap hari menantikan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jangan hari Pentakosta, hari khusus. Sebelum penuangan Roh Kudus 10 hari itu, atau 10 hari Pentakosta itu Roh Kudus lebih santer. Jadi 10 hari pada hari Pentakosta orang berdoa, akhirnya yang keluar emosi, saudara. Emosi. Dan saya sudah menyaksikan itu. Kalau hari yang lain doanya agak tenang, kalau Pentakosta mesti pakai gemetar-gemetar sampai kursi rusak 3 biji. Nah sekarang kembali kepada hari raya, hari Natal, saudaraku sekalian. Memasuki bulan Desember, orang Kristen dibawa pada suasana khusus, suasana Natal. Atmosfer Natal melanda orang Kristen, melanda gereja-gereja. Ada semacam spirit hari raya, spirit Natal mencengkeram kehidupan hampir semua orang Kristen, hampir. Tapi tentu tidak semua. Dan saya harap mulai sekarang kita juga tidak perlu tercengkerami. Spirit itu gairah, semangat. Kalau dulu sebelum kita mengerti kebenaran, kalau Natal mesti pakai baju bagus, itu mah sudah
Sudah mengertilah kesalahan kekurangan kita. Tetapi saudaraku sekalian, yang harus kita pahami lebih dari sekedar ini adalah bahwa kita tidak boleh terikat pada satu hari yang disebut hari raya, termasuk hari Natal. Termasuk hari Natal. Saya tahu banyak orang yang belum siap akan hal ini. Kita masih merayakan Natal, tidak menjadi masalah. Tetapi harus sungguh-sungguh dipertimbangkan bahwa Natal kita tidak boleh menyita energi kita. Energi kita tidak boleh tersita untuk hal yang tidak berdaya guna membangun iman kita. Pada waktu rapat panitia Natal, saya mengatakan boleh saya mengusulkan satu hal. Jangan ada kue. Kalau jemaat yang ada 8.000, satu orang 3.500, paling murah 5.000 dihitung. Padahal orang pasti tidak mengharapkan kue. Biasa kebaktian juga 2 jam tidak ada kue kok. Biasa kan? Dan kelihatannya mesti disetujui. Tidak perlu. Tidak perlu. Tapi ini khusus Pak. Jangan membuat kesan khusus. Memang acaranya dibuat khusus. Dan diharapkan acara itu memberkati umat Tuhan. Tetapi jangan kita menciptakan satu suasana di mana kita tidak mendapatkan keuntungan rohani sama sekali. Dan faktanya juga begitulah. Hari yang dipakai untuk jam doa, dipakai untuk mengurus baju seragam. Coba lihat. Kalau untuk pekerjaan misi orang menghitung. Kalau untuk acara Natal orang tidak menghitung. Padahal hanya habis sesaat. Dalam 2 jam, dalam 3 jam. Waduh. Dana yang harus dikeluarkan bisa puluhan sampai ratusan juta rupiah, saudara. Nah, kalau gereja yang dimana kita berbakti ini mau tidak mau kita berkumpul di satu tempat karena kita tidak punya gedung yang bisa menampung cukup semua kita. Misalnya di satu tempat kalau 3-4 kali kebaktian digabung, wah sudah cukup. Masa ada 8 tempat lain. Ya mau tidak mau kita harus di gedung untuk kebersamaan. Tetapi saya memberi pesan, jangan kita membuat seolah-olah begitu istimewanya, seakan-akan hari raya itu berarti dan berdaya guna untuk membangun iman. Jangan demikian. Orang Kristen yang dewasa, yang mengerti kebenaran, sudah tidak lagi terikat dengan hari-hari itu. Tidak lagi terikat dengan seremoni-seremoni itu. Tidak lagi terikat. Tapi lihat orang-orang Kristen yang belum dewasa. Kalau tidak ke gereja pada bulan Desember merasa berdosa. Kalau bulan lain tidak ke gereja, dosanya kecil. Kalau bulan Desember dosanya besar. Kalau Natal ke gereja itu rasanya lebih berpartisipasi. Seolah-olah setengah kewajiban. Hari itu saja ke gereja. Hari yang lain tidak. Maka ada Kristen napas, Natal dan Paskah. Natal ke gereja, Paskah ke gereja. Setelah itu tidak pernah ke gereja lagi. Kolose pasal 2, saudaraku. Tadi telah kita baca, jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Soal makanan dan minuman, bukan berarti lalu kita boleh makan apa saja. Nggak ada peraturan kok. Ini semua halal. Tidak. Itu Kristen hebatnya luar biasa ya. Hebatnya begini loh. Anda boleh makan apa saja. Tidak ada unsur religius. Nggak ada unsur kekudusan atau kesucian secara rohani. Tetapi bukan berarti lalu kita bebas. Higienis pun memiliki kaitan walaupun tidak langsung dengan kesucian hidup. Kalau kita sembrono dengan makan minum kita sehingga umur kita pendek dan kita tidak efektif bagi Tuhan, kita jadi bersalah. Katakan amin. Nah sekarang kalau misalnya saudaraku sekalian, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus lahir. Kita tidak perlu terikat hari raya. Lalu kita sudah menjadi komitmen dari sepanjang sejarah gereja bahwa ada hari Natal, merayakan Paskah, Pentakosta. Lalu kita berkata, tidak perlu kafir, buang saja. Itu juga bengkok. Ngerti saudara?
Tapi ada orang-orang Kristen yang merasa lebih kudus tidak merayakan Natal. Engkau menjadi lebih kudus bukan karena engkau merayakan Natal atau tidak merayakan Natal. Tapi kalau engkau merayakan Natal dengan cara yang salah, itu menjadi berdosa. Tetapi kalau kamu tidak merayakan Natal dengan kesombongan lalu menghakimi orang yang merayakan Natal dan engkau merasa diri lebih kudus dari mereka yang merayakan Natal, engkau menjadi sombong. Anak Tuhan tidak diajar berbuat demikian. Saya tidak tahu apakah tahun depan Anda siap kita merayakan Natal tanpa macam-macam. Pokoknya kumpul di satu tempat, tanpa lilin, tanpa pohon terang, yang penting firman disampaikan. Sehingga tidak perlu ada latihan oratorium, latihan drama, atau paduan suara padus. Bukan tidak mungkin hal itu kita bisa lakukan tahun depan. Sekarang belum, tidak apa-apa. Sehingga yang datang ke Natal kita itu orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Bukan menonton tonil, bukan menonton sandiwara, bukan karena mau melihat artis. Tapi mau mendengar firman kebenaran dan mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai. Kita jadi pionir untuk hal-hal ini, saudara. Kita akan mulai. Tahun ini kita masih mengadakan acara khusus. Oratorium Natal. Saya sendiri yang tulis oratorium itu. Dan setiap lagu yang dinyanyikan pun saya karang sendiri. Dan saudara bisa menikmati oratorium itu dan yang memuat pesan-pesan syarat dengan pesan-pesan rohani yang sangat baik. Hadirilah. Tetapi suatu hari nanti, kalau Natal kita rayakan dengan pujian penyembahan dan firman kebenaran yang diberitakan, Anda tidak perlu syak. Apalagi kue dan kado tidak ada. Hari ini kita masih, mungkin tahun depan tidak. Sehingga panitia Natal tidak perlu sibuk macam-macam. Yang dipersiapkan hanya gedung, musik, sound system yang baik, cukup. Belakangnya mau dikasih gambar, boleh. Dikasih polos, tidak apa-apa. Tahun ini kita masih bikin acara. Kalaupun tahun depan ada acara mirip-mirip seperti ini, tidak boleh makan biaya banyak. Yang penting pesan kebenaran disampaikan dan jemaat diberkati. Nah, kalau kita membaca Kolose pasal 2 ini, saudaraku sekalian. Ayat yang ke-20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Di sini kita lihat gereja-gereja yang tidak mengenal kebenaran. Saya tidak mengatakan gerejaku paling baik. Tapi kalau gereja berkata kita rayakan Natal sebesar-besarnya, tanya Tuhan Yesus senang enggak? Kita bikin seheboh-hebohnya, tanya Tuhan Yesus senang enggak? Tapi Tuhan suruh saya begitu, tanya apakah Tuhan Yesus yang benar? Apa kamu pikir Tuhan Yesus seperti anak umur 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang dirayakan hari ulang tahunnya senang? Saudara mengerti maksud saya? Saya tidak bermaksud melukai siapapun. Kita harus punya nalar rohani yang sehat. Supaya lebih ramai lagi, panggil artis. Sebutkan namanya supaya dikunjungi banyak orang dan satu artis bisa 25 sampai 50 juta rupiah. Saya mau tanya, jemaat yang miskin tidak bisa sekolah, apakah betul-betul diperhatikan? Apakah mesti panggil artis? Bukan saya menghina artis. Artis punya tempat sendiri. Tapi kalau mau dijadikan komoditi supaya Natalnya menjadi lebih bernilai, apakah Tuhan senang dengan cara begitu? Pastikan Tuhan tidak senang, saudaraku. Supaya lebih heboh lagi, bikin iklan. Datanglah ke Natal kami, karena lilin Natal kami paling tinggi di Asia Tenggara. Apa Tuhan kira-kira senang lihat lilin pohon terang yang setinggi Monas? Coba nalar rohani kita harus sehat, saudaraku. Tadi ada usul, Pak. Gimana kalau Natal kita umumkan di radio? Nggak usah. Biar jemaat sendiri yang datang. Kalaupun ada kursi-kursi kosong, ya bisa lebih lega. Nggak masalah. Yang ada saja datang. Nggak usah disiarkan. Kalau dulu
Kita bikin Natal selalu di Istora Senayan sampai kita pasang iklan di TV nasional. Di situ nama Rehobot membumbung tinggi dan Pak Eras ikut terangkat. Siapa dulu dong gembalanya? Saudara melihat gereja-gereja yang tidak mengerti isi hati Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal kebenaran masih sibuk dengan hal-hal lahiriah. Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Coba. Ini kalimat luar biasa loh. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Spirit maksudnya gairah. Termasuk gairah merayakan hari-hari tertentu atau hari raya. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Katakan amin. Ini firman. Ini bukan saya loh Pak. Merayakan hari raya saja. Kalau menganggap satu hari raya lebih dari hari yang lain itu salah. Apalagi kalau kita mendewakan perayaan tertentu. Salah. Itu keliru saudaraku. Jadi saya harap sahabat-sahabat saya yang begitu setia melayani Tuhan, mendampingi saya, yang kepada saudara saya sangat berterima kasih. Tahun depan kita siap bikin acara Natal yang sangat rohani. Emangnya kalau oratorium nggak rohani Pak? Rohani asal motifnya benar dan tidak menyita, sungguh-sungguh tidak menyita uang, tenaga, dan waktu yang seharusnya untuk pertumbuhan iman. Asal itu. Oleh sebab itu anak-anak kita belajar teater. Ya. Karena kita punya visi bisa bikin sinetron, film sinetron yang bisa membawa menjadi kendaraan kebenaran. Nah itu kalau acara-acara begitu bisa tampil tanpa biaya. Gak usah beli seragam, gak ada. Yang punya seragam pakailah, gak pakai seragam tidak apa-apa. Kita nanti pakai seragam hitam putih. Udah pasti punya dong hitam putih. Hitam putih sini harus ada gambar-gambarnya. Kita pesan khusus di renda-renda. Nggak usah. No use. No need. Kita bikin semegah-megahnya. Tuhan nggak begitu. Saudara percaya nggak kalau saya berkata kepada saudara begini. Saudara, Tuhan suruh saya untuk merayakan Natal sebesar-besarnya. Anda yakin nggak? Nggak. Saudara jawab sendiri, yakin gak itu Tuhan suruh saya begitu? Tuhan suruh saya merayakan Natal sebesar-besarnya. Saya bukan maksud melukai siapapun. Supaya setiap orang yang mendengar kebenaran ini tidak tersesat. Kalau saya tidak bicara begitu, satu hari nanti Tuhan ketemu saya, Tuhan bilang, kamu tahu itu salah, kamu tidak beritahu umatku. Salah loh saya. Dan kalau saya berkata itu bukan perkataan Tuhan Yesus, saya harus menyampaikan Tuhan tidak mungkin menyukai hal-hal tersebut. Hadirlah Natal kami, dikunjungi 15 artis terkenal ibu kota. Bahkan menghadirkan pembicara, penyanyi dari luar pulau, luar negeri, luar planet. Lebih heboh. Apa salah Pak menghadirkan? Oh enggak salah, hadirkan saja. Tapi kalau itu jadi komoditi supaya orang datang, supaya orang senang, something wrong. Sebab kesukaan kita harus pada Tuhan Yesus. Ini kalimat luar biasa. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari spirit-spirit dunia termasuk seremonial, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ayat yang pertama, Kolose 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, manusia lama, cara berpikir kita yang lama, filosofi kita yang lama telah dikubur. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya kalau mulai sakit hati, mulai kepahitan, saya ingat saya sudah mati. Kalau saya masih tersinggung, mulai kepahitan, mulai dendam, something wrong. Tapi kenyataannya kita masih muncul itu. Maksud saya hal-hal itu masih muncul di hati kita. Bersyukur kita dengar firman Tuhan saat ini diingatkan.
kita sudah mati. Orang punya mobil, kita tidak punya mobil, tidak apa-apa, sudah mati. Demi Tuhan Yesus, karena pelayanan kita terancam mati, tidak apa-apa, kita sudah mati. Orang yang tak takut mati adalah orang yang sudah mati. Orang yang tidak takut miskin, orang yang sudah mati, miskin lagi. Salah jawabnya. Orang yang tidak takut mati adalah orang yang sudah mati. Orang yang tak takut miskin adalah orang yang sudah mati. Kita nggak diseksa oleh kenikmatan ini. Saya sering gagal. Ya kadang-kadang. Lagi pengen makan apa, nggak makan, berhasil. Satu hari ada makanan enak. Padahal itu haram untuk tubuh kita. Haram bukan secara religius, tidak ada unsur spiritual maksudnya, tapi secara higienis. Tapi ingat, secara tidak langsung nggak ada kaitan dengan kesucian, tetapi higienis kita berkaitan dengan kekudusan secara tidak langsung. Makan, apalagi kalau malam hari makan yang tidak sehat, besok paginya baru, aduh, kok saya makannya kemarin ya. Nah, salah satu kiat untuk bisa mengalahkan nafsu makan kita begini, sudah mati. Sudah mati. Tapi pengennya. Orang yang takut sakit, orang yang sudah mati. Supaya panjang umur, supaya sehat, supaya bisa melayani Tuhan. Kamu sudah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalimat ini sederhana, prakteknya setengah mati. Kalau saya khotbah misalnya harus pakai baju bagus, ya baju sopan, tidak apa-apa. Tapi harus aksesorisnya begini, supaya kesannya begini. Itu orang yang belum mati. Saudara mengerti? Kalau bikin acara supaya kelihatan megah, masih dibuat begini, supaya untuk keangkuhan hidup, belum mati. Saudara bisa mengerti maksudnya? Ini kalimat sederhana tapi aplikasi implementasinya jadi ruwet, saudara. Tetapi kalau kita belajar kebenaran, kita akan cerdas. Yang ini nggak patut. Ini perlu. Kalau pakai pakaian rapi perlu. Tapi kalau harus mewah, tidak harus. Kalau bisa pakai baju seragam, bagus. Nggak punya baju seragam, nggak usah cari dana supaya bisa beli baju seragam. Saya setiap Desember selalu mendapat proposal untuk acara Natal. Ya, kita bantu. Tapi kalau saya boleh menyuarakan suara ini kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya dimanapun mereka berada. Kalau kita tidak punya dana, tidak usah cari dana gara-gara Natal. Tapi kalau kita mau berbagi beban, misalnya bangun gereja, misi, berbagilah. Tapi kalau berbagi beban untuk Natal, aduh saya rasanya sedih dengarnya, saudara. Gereja kami kecil, mau merayakan Natal dengan dana sekian juta, nggak sampai 10 juta. Sudah terkumpul dana sekian, kurang 2,5 juta. Kalau Bapak tergerak. Bukan soal duit 2,5 juta, ini untuk apa? 25 juta pun kita bantu. Tapi kalau cuma untuk baju seragam, lalu kue, nggak biasa bikin kue, akhirnya ngiler. Udah beler. Udah bau. Nggak sehat. Nah kasihan kan gereja-gereja seperti itu. Bikin proposal dana Natal. Nggak perlu. Tidak boleh ya remaja pemuda gereja kita begitu. Kalau perlu dana, sampaikan kepada kas umum, dibantu, dilihat. Untuk apa ini? Untuk acara drama sekian juta, untuk seragam sekian juta. Nggak perlu seragam-seragaman. Konsumsi sekian juta. Ya bolehlah makan rujak party lah, koktail atau apalah. Tapi kalau sampai biaya membengkak besar, bukan soal duitnya. Harus mulai diajar dewasa. Dan saya berharap kebenaran ini disiarkan ke banyak tempat lewat radio dan TV, membuka mata para hamba-hamba Tuhan untuk melihat tidak perlu merayakan Natal dengan hura-hura, dengan hati yang memuji menyembah Tuhan dan suara kebenaran disampaikan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus
Di dalam Allah tersembunyi bersama dengan Kristus. Harus mengerti pikiran perasaan Kristus. Anda punya nurani boleh berbicara. Apakah suara saya sesuai dengan pikiran perasaan Kristus atau tidak? Daripada dana habis banyak untuk hal yang sia-sia, bantu saudara yang miskin. Bantu mereka yang ada di dalam bencana. Oh, kita bantu juga Pak Kolektor. Natal tahun ini kita sumbangan untuk biaya mereka yang kena bencana untuk yatim piatu. Dana Natal habis misalnya 200 juta. Kolektor 12 juta. Pikir tuh. Tepuk tangan lagi pakai tepuk tangan 12 juta. Oke, itu berlebihan mungkin 20 juta, 25. Oke, 30 juta. Dana yang terkumpul dari kolektor kita 30 juta, puji Tuhan. Kita sumbangkan ke yatim piatu. Tapi 200 juta yuk habiskan untuk itu. Lalu ironisnya saudara, kalau Natal kita begitu punya api. Entah namanya api apa terserah situ. Api Natal atau api hari raya. Tapi kalau hari-hari yang lain kita nggak semangat seperti itu. Saya buktikan ya. Begitu tanggal 1 Desember ada Natal, 2 ada Natal, 3 Natal, 4 ada Natal. Bisa tiap hari Natalan. Natal sekolah, Natal kampung, Natal sesatu, marga, Natal gereja, Natal pemuda, Natal orang tua apa. Natal. Begitu lewat Desember, Januari ada yang hilang, betul? Terus masuk gereja kok jadi aneh. Ya enggak? Itu saya alami. Kalau saudara enggak ngalamin, berarti Anda hebat. Atau Anda enggak pernah gereja sebelumnya. Tapi kalau jujur setelah kita sibuk Natal lalu masuk bulan Januari. Jadi lain, ini kenapa ya? Kok beda ya suasana? Makanya ada gereja yang bulan Januari minggu pertama libur. Waduh. Paling tidak itu umumnya maksudnya pemuda, remaja, kaum ibu libur. Awas kalau yang libur-libur ya. Udah capek di Natalan. Ini bukan perkara kecil loh. Itu menunjukkan saudara punya kedewasaan rohani masih rendah. Tingkat rohani masih rendah. Mestinya spirit yang terus mengalir, spirit yang menyala-nyala, itu tidak pernah berkurang sekalipun kita sibuk merayakan Natal. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Sudah kemuliaan Natal, kemuliaan pesta, kemuliaan baju baru, kemuliaan semua aksesoris hari raya tidak ada artinya dibanding kemuliaan bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Amin. Jadi saudara yang tidak punya dana untuk merayakan Natal seperti dulu, tidak perlu sedih hari ini. Pak, saya Natal dengan baju yang 2 tahun belum ganti. Enggak apa-apa. Ini Natal 2 tahun yang lalu. Sekarang dipakai lagi. Bagus. Natal di rumah kami, Pak, enggak bikin apa-apa. Memang harus bikin apa? Kalau perlu anak-anak pun mulai dididik. Jangan dibiasakan. Ini mama belikan kamu baju Natal ya. Dididik. Kalau perlu anak-anak pun mulai dididik. Tentu anak-anak patut mendapat reward. Kalau pinter, kalau rajin, nilai bagus, oke. Tapi kalau Natal pakai baju baru, Tuhan senang kalau pakai baju baru, menyesatkan anak-anak. Dari kecil udah sesat tuh. Mari kita merayakan Natal ya nak, biar baju tidak baru, tapi hati kita baru terus nak. Dari sekolah minggu sudah diajarin. Nah, kita merayakan Natal tanpa baju baru ya. Yang penting hati kita baru ya. Bagus. Diajarkan ke anak-anak. Nah, kepada pimpinan-pimpinan remaja sekolah minggu atau koordinatornya mulai diajarkan tahun-tahun ini. Biasakan jadi orang Kristen yang dewasa. Ajarkan. Tahu nggak kalau lagi Natal, saudara, ibu-ibu dandannya kayak apa? Natal jam 6, jam 2 siang udah di salon. Itu sanggul gedenya. Kayak itu Real Ponorogo. Aduh, bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Kenapa hari yang lain lu nggak dandan sih?
Wajarlah. Yang begitu-begitu kita akan mulai hilangkan, saudara. Dandan yang rapi setiap kali. Kalau nggak Natal udah pakai kaos saja udah ini. Kalau Natal, waduh langsung deh semua perhiasan keluar. Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini sampai kaki. Ondel-ondel. Itu lihat orang Kristen yang kanak-kanak itu begitu, nggak dewasa. Lebih rapi dikit boleh, karena acara khusus lebih rapi dikit boleh. Tapi kalau kesenjangannya begitu jauh, kanak-kanak. Dan yang paling menyedihkan, kalau sampai kerajinan kita jadi kendor. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya, Roma 12:11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Not slothful in business. Ini satu kata yang luar biasa, saudaraku sekalian yang kekasih. Yang artinya kecepatannya menjadi kurang. Okneros. Bergerak lambat. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kamu bergerak lambat. Speednya yang tadinya misalnya 80 km dari 60, dari 50, dari 40 km. Itu kerajinanmu kendor. Ironis ya. Satu paradok. Satu sisi kalau bulan Desember orang Kristen menggeliat, sibuk. Yang tadinya gak sibuk jadi sibuk. Tapi rohaninya kendor. Coba. Begitu cerdasnya setan merusak hidup orang Kristen. Boleh merayakan Natal. Jangan sampai pertumbuhan rohani kita jadi kurang. Padahal Alkitab berkata hari raya tidak ada, tidak perlu. Tapi kalau secara sosio budaya kita diberi libur. Kita nggak bisa bilang ini kepada pemerintah. Pemerintah, nggak usah diberi libur lah. Kita semua hari-harinya sama. Nah, mereka juga punya hari raya. Berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar. Tokoh-tokoh agama mereka, baiklah. Kita gunakan untuk bersekutu. Mengingat adanya Pentakosta. Mengingat adanya Paskah. Mengingat adanya kelahiran Tuhan Yesus. Kita pakai itu suasana. Bahwa Tuhan Yesus sungguh pernah datang ke dunia. Kita pakai. Tapi jangan kita menjadi kendor. Jangan sampai kita menjadi kendor. Okneros. Slothful. Indolent. Kemalasan. Bergerak lambat. Tidak aktif. Memang secara fisik, kegiatan organisasi kelihatan begitu sibuk. Tetapi secara rohani sebenarnya lambat. Ini ironis sekali. Paradoks. Jujur ya, di mana-mana gereja terjebak di sini. Di mana-mana. Di mana-mana gereja terjebak di sini. Pendalaman Alkitab ditiadakan untuk latihan drama. Kebaktian doa ditiadakan untuk menghias gereja dan lain sebagainya. Itu menyedihkan hati Tuhan. Amin.